Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Ya, bagaimana kabar Bu Nur hari ini, Bu? Alhamdulillah saat ini saya sudah dalam keadaan baik. Uh, Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Bu Nur, saya juga baik. Oh ya, Bu Nur, terima kasih ya hari ini sudah meluangkan waktu untuk pertemuan kita. Iya, Bu. Sama-sama. Terima kasih juga Ibu sudah mau berbicara di sini. Baik, Bu Nur, kita akan coaching sebentar ya, Bu. Oh ya, Bu Nur mau obrolin apa nih hari ini? Hmm, saya ada ini, Bu, sedikit bukan masalah sih. Uh, Mm-mm. Cuman ini lebih ke curhat ya, Bu. Ini Iya. kan uh, baru tahun ajaran baru. Uh, dari pihak sekolah itu sudah membuat kepanitiaan-kepanitiaan, dalam artian kita sebagai selain sebagai seorang guru yang tugas utamanya mengajar di kelas, kita juga diberi tugas tambahan oleh pihak manajemen sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan 1 tahun ke depan seperti itu, Bu. Jadi kebetulan saya juga menerima banyak, lumayan banyak lah tugas tambahan seperti itu. Mm-mm. Dengan kesibukan yang ada sekarang, saya agak khawatir, Bu. Saya takut kurang bisa memaksimalkan tugas tambahan yang diberikan dan saya juga tidak mau mengesampingkan tugas saya sebagai guru yang mengajar di kelas untuk anak-anak seperti itu, Bu. Baik, Bu Nur. Eh, jadi Ibu Nur saat ini atau sekarang di tahun ajaran baru banyak mendapatkan eh, tugas tambahan di luar dari tugas pokok Bu Nur ya. Dan Bu Nur ingin bagaimana tugas itu dilaksanakan dengan maksimal tanpa mengesampingkan tugas Bu Nur yang utama. Begitu ya, Bu? Benar sekali, Bu, seperti itu. Oh ya, Bu Nur, karena ini percakapan singkat, apa yang eh, ingin Bu Nur dapat di akhir percakapan kita ini, Bu? Saya sih inginnya tugas tambahan yang diberikan itu tetap dapat saya lakukan secara maksimal, saya bisa lakukan sebaik mungkin lah apa yang dipercayakan kepada saya, walaupun itu bukan tugas utama, dan saya juga Mm-mm. tetap memprioritaskan atau mengutamakan tugas saya terhadap anak-anak, mengajar di kelas, Mm-mm. uh, supaya imbang lah keduanya seperti itu, Bu. Oke, eh, jadi Bu Nur tadi inginnya tetap seimbang ya di antara tugas tambahan dan tugas utama Bu Nur lakukan di sekolah, Bu Nur. Baik, menurut Bu Nur, bagaimana langkah yang Ibu Nur ambil agar tugas tambahan yang dikerjakan itu bisa maksimal, Bu? Mungkin saya akan turun dulu, Bu, karena menyusul, Mm-mm. tapi tetap memprioritaskan dulu, terutama memprioritaskan dulu saya sebagai guru tetap belajar itu sama, dan Maaf, Bu Nur, suara Bu Nur kurang oh terdengar jelas, Bu. oh ya, mungkin nanti saya akan tetap memprioritaskan ini, Bu, tugas utama saya sebagai seorang guru,
di mana harus tetap mengajar di kelas Mhm. dan akan membuat ini, merencanakan itu, menyusun agenda mana yang akan diutamakan gitu, tanggal atau waktu kegiatannya yang mana lebih dulu yang dikerjakan. Jadi saya susun itu dulu dan mungkin nanti saya juga akan meminta bantuan membuat tim lah seperti itu, Mhm. berkolaborasi dengan Baik, rekan yang lain. baik Bu Nur. Kalau idealnya yang seperti itu ya Bu Nur, eee, untuk saat ini, eee, langkah Bu Nur sudah sampai di mana gitu Bu? Kalau untuk saat ini sih saya kan karena tadi baru saja rapat kerja Mhm, untuk membuat kepanitiaan. Untuk saat ini saya sih masih merencanakan ya Bu, merencanakan tim rekan mana yang akan saya uh, jadikan teman kolaborasi atau rekan yang akan bekerja di dalam tugas tambahan nanti. Dan untuk saat ini saya sedang fokus mengajar juga seperti itu Bu. baik. Karena Jadi karena ya agendanya pun silakan. belum 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 dilaksanakan semua seperti itu Bu. Oke, jadi saat ini Bu Nur, eee, masih fokus dengan kegiatan utama ya Bu Nur, dengan tugas utama Bu Nur, karena kegiatan tambahan, belum berlangsung begitu ya Bu ya? Iya Bu. Eee, Kalau begitu apa rencana Bu Nur, ke depannya nih Bu? Kalau rencana ke depan sih mungkin nanti saya akan mengabari teman-teman yang lain yang sekiranya Mhm, bisa membantu saya uh, buat grup aja dulu misalkan di WA untuk koordinasi terkait tugas yang akan dilaksanakan seperti itu Bu. Masih perencanaan mungkin membuat proposal atau lain sebagainya lah seperti itu Bu. membuat proposal. Ya. Eee, oke Bu Nur, jadi tadi Bu Nur berusaha rencananya, jika misalkan kegiatan tambahan itu atau tugas tambahan itu berlangsung, maka Bu Nur akan membuat, eee, Tim. tim ya Bu ya, membuat tim dan juga nanti akan membuat, proposal kegiatan. Ya. Baik Bu Nur, semisalnya nih, ternyata Bu Nur ada 2 kegiatan yang berbarengan, dan kedua kegiatan itu sama-sama penting. Apa yang harus Bu Nur lakukan? Um, Kalau misalkan itu sama-sama berbarengan di waktu yang sama, kemungkinan besar yang jelas kan kegiatan itu tetap harus dilaksanakan mau tidak mau pasti harus dilaksanakan ya Bu ya. Iya Mungkin benar. nanti saya juga akan koordinasi dengan uh, tim saya, teman kolaborasi saya untuk membagi Mhm. tugas lah. Saya fokuskan dulu untuk uh, prioritas utama yang mana dulu yang saya kerjakan dan teman tim saya yang lain yang bisa membantu pekerjaan yang berbarengan tersebut Bu. Tapi kita tetap koordinasi, fleksibel aja mana yang bisa diselesaikan lebih lebih cepat. Saya akan ke sana seperti itu Bu. Iya. Jadi tadi, Bu Nur mencoba untuk berkoordinasi dengan tim Bu Nur dan membagikan tugas, kemudian menentukan skala prioritas yang kegiatan mana yang terlebih dahulu, dilakukan begitu ya Bu Nur ya? Eee, nah, kalau idealnya yang seperti ini gitu, jika ternyata ada kejadian yang, di luar dari dugaan Bu Nur terjadi, apa yang akan Bu Nur lakukan? Uh, Mungkin saya koordinasi dulu ke tim manajemen sekolah Mhm, terkait kendala apa yang terjadi seperti itu Bu.
Yang jelas, saya akan tetap bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada saya, karena, niat awal saya kan, berusaha untuk memaksimalkan tugas tambahan yang diberikan dan juga tetap, saya tetap harus memprioritaskan, bahwa mengajar di kelas itu lebih utama. Mungkin nanti saya akan, mengajak tim lain tadi juga untuk, berkoordinasi untuk menyelesaikan tugas bersama-sama, saling bantu dan, tidak terpaku dengan job desk yang dibuat seperti itu, Bu, tapi fleksibel, mana yang bisa dibantu, harus membantu seperti itu dan, tidak sungkanlah untuk untuk meminta bantuan rekan sesama rekan, saling bantu dan mungkin kalau, dari tim manajemen nanti, eee, juga bisa membantu dalam, untuk bisa menyusunlah mengagendakan, supaya jadwal, kegiatan itu tidak dibuat berbarengan atau apa gitu. Baik Bu Nur, berarti tadi, ada beberapa poin yang saya Bu Nur. Bu, hilang Iya, halo halo iya halo. Bu Nur. Bagaimana Bu, apakah suara saya terdengar dengan cukup jelas? Ya sudah, Bu. Ya, terima kasih Bu Nur. Jadi ada beberapa poin yang dapat saya tangkap tadi dari penyampaian Bu Nur, bahwa Bu Nur tetap memprioritaskan tugas utama Bu Nur yaitu mengajar di kelas dan kemudian mengagendakan atau menemui yayasan begitu ya Bu ya untuk mengagendakan kegiatan agar tidak terbentur. Kemudian satu lagi itu koordinasi dengan tim dan membagikan tugas bersama tim ya Bu ya. Ya, Bu. Baik. Begitu ya Bu ya. Ya, Bu. Oh ya Bu Nur, kira-kira nih di antara ketiga apa ya tadi istilahnya tahapan prioritas Bu Nur gitu di antara ketiga itu yang mana yang menurut Bu Nur lebih utama atau yang diutamakan? Kalau untuk saat ini kan karena kita tugas utama seorang guru ini mengajar, saya tetap memprioritaskan untuk beban mengajar di kelas seperti itu, Bu. Tetapi tadi sebisa mungkin saya akan tetap uh, meluangkan waktu untuk Hmm. tetap lakukan tugas tambahan agar semua tugas yang diberikan itu bisa dikerjakan secara maksimal, tidak asal-asalan dan saya ingin menyampaikan hal tersebut juga kepada rekan tim supaya uh, kita di sini sama-sama ingin memajukan sekolah ini dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dengan agenda-agenda yang dibuat oleh pihak sekolah, bahwa selain tugas pengajar yang utama, kita juga mempunyai tugas tambahan yang tidak kalah pentingnya seperti itu, Bu. Dan kalau semisal nanti juga teman saya tersebut uh, punya kendala agar tidak diam saja dan bisa saling bantu lah. Uh, Salah satu cara untuk membuat kita saling peduli juga gitu dan sesama teman, Bu. Lebih mengakrabkan seperti itu sih saya inginnya dengan teman-teman dan supaya juga karena sekolah ini sekolah swasta, persaingan untuk saat ini kan lumayan lumayan ketat karena banyak sekolah-sekolah swasta yang lain juga yang tidak kalah bagusnya gitu kegiatan-kegiatan lain yang diadakan. Jadi saya sih inginnya
teman-teman juga sama dengan saya persepsinya bahwa selain kita tugas mengajar, kita juga memiliki tugas lain yang tujuannya untuk memajukan sekolah ini dan sebisa mungkin lah memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan gitu. Walaupun itu di Baik. luar job desk kita, seperti itu Bu. Baik, Bu Nur. Menarik sekali ya, Bu Nur. Oh ya, Bu Nur, kira-kira kapan ada kegiatan apa namanya dari tugas tambahan Bu Nur gitu yang dalam waktu dekat ini ada Bu? Kalau untuk saat ini sih mungkin ya Bu, karena uh, ini kan yang dalam waktu dekat ada kegiatan parade ya, parade MPLS. Kebetulan saya juga di bagian acara. Mungkin saya akan menyusun tim dulu nanti membuat kepanitiaan lah, kepanitiaan inti dulu, baru memasukkan teman-teman seksi bagian yang lain untuk membantu berjalannya acara tersebut seperti itu Bu. Baik, Bu Nur. Nah, ini kan sebentar lagi tadi ya kegiatannya begitu. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, yang 3 poin utama tadi, Bu Nur, apa kira-kira yang bisa Bu Nur lakukan dalam kegiatan kali ini yang apa tadi nama kegiatannya Bu Nur parade ya, Parade parade MPLS. MPLS. Nah, kira-kira ada Bu gitu. Ya, saya akan membuat tim, membuat grup. Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan membuat grup grup koordinasi untuk Mm-mm. mempermudah pelaksanaan nanti, membuat uh, proposal, mengajukan proposal kepada yayasan, dan koordinasi dengan pihak-pihak lain, lembaga lain karena kami sekolah ini terintegrasi dengan SMP dan PAUD, saling Mm-mm. kerjasama mungkin seperti itu Bu. Baik. Oh ya Bu Nur, eh, Halo, 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 iya, halo, 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 tes, iya Bu Nur, ya, ya, saya ya. masih berada di sini. Hilang Bu ya suara. Iya, begini Bu Nur, kan dalam kegiatan itu tentu tadi Bu Nur melibatkan banyak orang, begitu ya Bu ya. Nah, Ya, Bu. siapa siapa begitu yang bisa membantu Bu Nur untuk mengingatkan nih apa kan tadi terkait dari ketiga tiga tiga prioritas yang mau dilakukan oleh Bu Nur. Kan tadi ada yang terkait dengan apa namanya? Terkait dengan membentuk tim begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apakah ada teman atau rekan Bu Nur yang bisa mengingatkan Bu Nur untuk eh, apa ya, untuk mengingatkan pembentukan tim begitu di sekolah Bu Nur? Ya Bu. Kebetulan sih kita kan ada bagian ini ya Bu, bagian kesiswaan yang memang mengatur tentang uh, agenda dan kepanitiaan yang menunjuk uh, kami sebagai panitia itu. Jadi beliaulah yang nanti akan biasanya mengingatkan dalam kalau sudah mendekati hari H biasanya beliau mengumpulkan kami untuk mengadakan rapat. Mm-mm. Beliau meminta kami mengajukan rencana apa yang akan dilakukan seperti itu Bu dan seterusnya. Iya. Uh, oh ya Bu Nur, sampai pada titik ini ya Bu Nur ya, apa yang Bu Nur dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Alhamdulillah uh, saya tuh kan awalnya agak khawatir ya Bu. Uh, Mm-mm. Khawatirnya karena tugasnya terlalu banyak, saya bingung nih mau gerak kemana dulu gitu kan. Sedangkan saya juga punya beban ngajar yang lumayan padat.
Iya. Tapi alhamdulillah setelah, dibicarakan, bersama ibu, saya jadi, eee, dapat ide sendirilah, eee, untuk mengatasi hal-hal tersebut, Bu. Sama tahun tuh berarti sudah diubah dari tahun dulu. Saya Halo halo halo. Halo halo halo. Bu, nah Bu, halo halo. Iya Bu Nur, Nah, baik. Kira-kira nih kapan Bu Nur bisa mulai mengerjakannya? dalam waktu dekat, saya bikin tim, Bu. Saya akan Baik. buat tim dan grup gitu, Bu. Baik Bu Nur, terima kasih loh ya. Sama-sama, Bu. Karena agendanya dekat ya Bu Nur ya, mungkin kita akan ketemu lagi gitu minggu depan ya Bu ya, setelah kegiatan parade MPLS Ibu selesai, kita pertemuan lagi ya. Saya pengen tahu nih apakah Bu Nur bisa memaksimalkan begitu ya semua tugas yang diberikan sekolah kepada Bu Nur. Iya, Bu. Dan dari saya semoga kegiatan Bu Nur lancar ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Nur. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Begitu. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan agar kondisi kehadiran penuh sebelum melakukan coaching ini, saya memastikan dulu karena ini posisinya daring, saya memastikan dulu rekan saya itu bisa mendengar suara saya. Kemudian memastikan rekan saya atau coach saya tadi itu sudah siap dan saya menarik nafas tadi dulu, menarik nafas yang dalam begitu untuk menghilangkan kegugupan saya. Kemudian saat berlangsung saya mencatat dan mendengarkan dengan penuh begitu coach saya saat coach saya menyampaikan permasalahan atau hal yang ingin diobrolkannya. Nah, apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, tadi saya perlu banyak latihan lagi untuk sesi coaching ini, sehingga nanti saya terampil dalam coaching dengan alur Tirta ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.